Menceritakan seorang pria yang suka menanam bunga bernama Tian Yuan. Karena kesukaannya, Tian Yuan pun dipindahkan ke dunia kultivasi untuk memelihara tanaman roh. Seharusnya ini cocok untuknya, tetapi setelah itu di saat dimana Tian Yuan membangkitkan sistem tukang kebun, segalanya menjadi aneh. Bagaimana benih ini akhirnya tumbuh menjadi permaisuri setan bunga. Kemudian di saat dahulu di mana dunia Xuan Yuan masih muda, para bis menguasai daratan dan sumber daya sangat langka. Dan masa itu kemudian dikenal sebagai zaman kehancuran. Setelah ribuan milenia berlalu, energi spiritual membangkitkan klan demon, manusia, dan para kultivator yang kemudian naik puncak kekuasaan. Maka saat itu dunia Xuan Yuan pun memasuki keemasannya pada zaman kultivasi. Namun karena didorong oleh keserakahan para kultivator menjarah ramuan spiritual dan tanah suci, kemudian menindas klan demon. Demi mendapatkan sumber daya, mereka tidak ragu memulai peperangan dengan klan demon. Dan akhirnya di mana dunia sekarang sekte-sekte bermunculan di mana-mana, sumber daya mulai mengering seiring waktu berjalan, dan Ancient Beast kembali bergeliat. Dunia saat ini sangat berbahaya dan sekarang mereka semua hanya bisa bergantung pada sekte untuk bertahan hidup. Dan masa tandus ini dikenal sebagai kehancuran kedua. Kemudian cerita berada di sebuah tempat yaitu sekte Jiun, kebun ramuan spiritual. Dan terlihat adanya tanaman monster yang mengeluarkan cairan lendir dari mulutnya. Lalu beberapa detik kemudian tanaman tersebut memuntahkan seorang pria. Ternyata pria tersebut bernama Tian Yuan, dan Tian Yuan adalah pelayan luar sekte Jiun. Dan Tian Yuan berada di sekte Jiun untuk mengurus tanaman spiritual. Kemudian setelah Tian Yuan keluar dari mulut tanaman monster itu, Tian Yuan pun menyebut ini hanya proses penyerbukan, tidak perlu marah seperti itu. Lalu Tian Yuan berkata kepada semua tanaman tersebut, baiklah, dirinya akan kembali lagi nanti, saat suasana hati kalian sudah membaik. Di saat yang bersamaan seorang wanita memanggil Tian Yuan dengan sebutan kakak senior Tian. Wanita tersebut meminta Tian Yuan untuk makan. Lalu wanita itu menyebut perut yang kenyang akan membuat kakak senior Tian lebih semangat bekerja. Dan diketahui wanita tersebut bernama Himiao dari sekte Jiun. Himiao adalah murid luar sekte. Lalu Himiao meminta kakak senior Tian agar lebih cepat lagi, dan Tian Yuan pun berkata kepada Himiao baik, dirinya akan segera datang. Kemudian di saat Himiao menyidangkan makanan, Himiao pun menyebut hari ini masakan kesukaan kakak senior Tian, semur ayam durian. Tian Yuan pun mengerti dan menilai itu sangat bagus Himiao. Namun seketika Himiao mendekat menghampiri Tian Yuan dan berkata sebelum kakak senior Tian makan, dirinya akan membersihkan wajah kakak senior Tian dulu. Tian Yuan pun merespon dan menyebut baiklah. Namun Tian Yuan berpikir kenapa harus sedekat ini, dengan wajahnya yang memerah. Lalu setelah itu Himiao berkata semuanya sudah siap, ayo kita makan. Tian Yuan pun berkata terima kasih dan menyebut seharusnya tidak perlu repot-repot seperti ini Himiao. Kemudian sebelum itu terlihat lamunan dari bayangan Tian Yuan. Sebelumnya diperkenalkan Tian Yuan, seperti yang kalian lihat dirinya hanyalah tukang kebun dan tidak bernama di dalam sekte. Di kehidupan sebelumnya dirinya lahir dengan kaki yang lumpuh, dan dirinya menghabiskan harinya bersama bunga dan tanaman. Karena tubuhnya yang lumpuh dirinya tidak bisa bepergian jauh. Namun dirinya selalu bermimpi untuk menjelajahi dunia kultivasi. Dan kemudian kehidupannya berubah di saat dirinya mendengarkan siaran radio, dan di dalam siaran menyebut ramalan hari ini untuk Sagittarius, keberuntungan besar sedang menghampirimu. Tian Yuan yang memejamkan matanya pun menyebut siaran radio ini cukup menarik juga. Tetapi di saat dirinya membuka matanya, Tian Yuan sudah berada di sebuah tempat yang dimana terlihat persis seperti dunia yang selalu dirinya impikan. Tian Yuan yang menyadari hal ini kemudian menilai jika ini memang tempat yang seperti dirinya impikan, berarti dirinya sekarang bisa kultivasi. Di saat yang bersamaan ada dua wanita yang memperhatikan Tian Yuan. Dan wanita yang berambut pirang pun menyebut apa yang sedang dibicarakan Tian Yuan di sana. Kemudian wanita yang berambut biru pun menilai mungkin itu dikarenakan terlalu banyak mimpi soal kultivasi sehingga sampai ngelantur seperti itu. Namun Tian Yuan tidak memperdulikan. Sekelilingnya Tian Yuan pun masih termenung dan menyebut haruskah dirinya jadi kultivator pedang terbang, atau mungkin kultivator artefak talisman abu-abu. Namun di saat lamunan yang lainnya di mana saat dirinya memamerkan semua pengetahuannya. Dirinya sadar dirinya benar-benar sampah tanpa akar spiritual. Seorang pria tua pun berkata tidak punya akar spiritual, dia pikir bisa kultivasi. Tian Yuan yang mendengar hal tersebut hanya bisa terdiam dan hanya bisa berkata apa.
Dan semua itu ingatan yang selalu menghantui Tian Yuan. Kemudian terlihat kembali Tian Yuan yang berpikir dalam pikirannya dan menyebut mungkin langit merasa kasihan padanya. Dirinya memang tidak punya akar spiritual, tapi dirinya punya tubuh khusus herbal. Saint Body. Dengan fisik istimewa seperti ini, dirinya sangat selaras dengan tanaman, dan kepala sekte pun sampai melonggarkan aturan agar dirinya bisa mengurus kebun ramuan spiritual. Tian Yuan pun berkata Ajiao sudah tumbuh besar. Dan kembali Tian Yuan menyebut tubuh ini juga membawa efek yang cukup merepotkan juga. Kemudian Himiao mendekat dan mengganggu lamunan Tian Yuan dan menyebut kakak senior Tian luar biasa, dirimu sangat rajin bekerja tapi tetap saja wangi. Tian Yuan berpikir itulah masalahnya, tubuh ini membuat dirinya mengeluarkan aroma ramuan spiritual. Tian Yuan pun berkata kepada Himiao bukan berarti dirimu harus sedekat ini juga. Lalu Himiao tersenyum dan menyebut dirinya tidak bisa menghindarinya kakak senior Tian. Tian Yuan pun berpikir Himiao adalah adik seperguruan dirinya dan mereka masuk sekte di tahun yang sama, dan kebetulan mereka juga berasal dari kampung yang sama, jadi mereka pun jadi dekat secara alami. Lalu Himiao menyebut dirinya tidak bisa menghindari untuk berdekatan dengan kakak senior Tian karena dengan ini dirinya ikut wangi juga. Tian Yuan pun berkata baiklah, tapi ingat hanya sebentar saja. Himiao yang mendengarnya pun menyebut kakak senior Tian memang yang terbaik. Tian Yuan pun berpikir dalam pikirannya, tapi sejujurnya setelah dirinya bertemu dan kenal Himiao, hidupnya sekarang tidak begitu buruk. Di saat perbincangan mereka ada seorang wanita yang memperhatikan mereka berdua. Lalu wanita tersebut pun memanggil Tian Yuan dan menyebut kepala sekte telah mempercayakan kebun ramuan ini padamu, tapi sekarang dirimu malah bermalas-malasan. Apa dirimu sedang mencari hukuman? Dan wanita ini dari sekte yang sama dengan Tian Yuan, dia adalah murid inti dari sekte Jiun yang bernama Wen Yu. Tian Yuan yang mendengar hal itu hanya bisa tersenyum dan menyebut dirinya ini memang sedang bekerja. Kakak senior Wen Liu, tolong jangan marah, sambil membangunkan Himiao. Himiao yang menyadarinya terbangun dan bertanya apakah sudah waktunya makan malam. Di sisi lain Wen Yu yang memperhatikan mereka berdua seketika mengeluarkan aura apinya. Tian Yuan yang merasakannya berpikir sial, kenapa harus bertemu Wen Yu sekarang? Ku dengar kakak senior Wen Yu yang paling galak dan menakutkan di seluruh sekte. Himiao yang menyadarinya pun seketika berteriak dan menyebut kakak senior Tian cuma manusia biasa. Kakak senior Wen Yu, apa dirimu mau membuatnya mati kepanasan? Tian Yuan yang mendengar ocehan Himiao menilai sial, sekarang pasti kakak senior Wen Yu benar-benar akan marah. Wen Yu pun berkata mengurus seluruh kebun ramuan itu memang tugas Tian Yuan dan Himiao, bukannya dirimu seharusnya mengerjakan tugas sekte daripada mondar-mandir di sini. Himiao pun berkata kakak senior Wen Yu, dirimu selalu menyudutkan kakak senior Tian setiap harinya, apa karena mereka ini hanya murid lemah? Wen Yu yang mendengarnya berkata katakan saja sesuka dirimu, dirinya hanya menjalankan tugasnya sebagai kakak senior saja. Himiao yang mendengar hal tersebut seketika mengeluarkan auranya dan menyebut dirinya tidak akan membiarkan dirimu menindas kakak senior Tian lagi. Tian Yuan pun yang memperhatikan mereka segera memperingati Himiao dan menyebut, jangan gegabah adik seperguruan. Namun sesaat bersamaan Wen Yu seketika dengan cepat sudah berada di belakang Himiao lalu menikamnya hingga Himiao terjatuh. Wen Yu pun menyebut dirimu sangat bodoh dan terlalu percaya diri. Tian Yuan yang melihatnya berkata adik seperguruan, apa dirimu tidak apa-apa? Himiao pun menyebut dirinya baik-baik saja kakak senior Tian. Kemudian seketika Tian Yuan berkata dengan raut yang kesal kepada Wen Yu, bagaimana mungkin dirimu tega terhadap adik seperguruan dirimu sendiri? Namun Wen Yu hanya menanggapinya dengan santai dan berkata dirinya hanya menjalankan perannya saja sebagai kakak senior. Wen Yu pun menyebut dirinya harap kalian semua lebih serius dalam menjalankan tugas, dan menegaskan kembali dirinya tidak mau melihat siapapun mencuri waktu kerja lagi. Apa dirimu mengerti Tian Yuan? Tian Yuan yang mendengar hal tersebut hanya bisa terdiam dalam kekesalannya. Wen Yu pun mengakhirinya lalu pergi sambil berkata untuk jaga sikap kalian. Setelah kakak senior Wen Yu pergi, Tian Yuan pun berkata kepada Himiao semuanya sudah beres dan menyebut untuk lukanya tidak terlalu parah. Himiao pun menilai apa hebatnya Wen Yu sampai bisa jadi murid terbaik. Tian Yuan yang mendengar hal itu berkata jangan bilang seperti itu, kakak senior Wen Yu memang keras, tapi dia selalu yang pertama maju saat ada bahaya. Himiao berkata Wen Yu memperlakukan dirimu seperti ini, namun dirimu masih saja membelanya.
Lalu He Miao pun menyebut andai saja dirinya punya ramuan wisteria untuk memperkuat kultivasinya, dan He Miao pun berkata dirinya tidak akan membiarkan Wen Yu terus-menerus menekan mereka. Tian Yuan yang mendengar hal itu seketika menyebut ramuan wisteria ya, dirinya bisa bantu soal itu. He Miao yang mendengarnya terkejut dan menyebut kakak senior Tian, dirimu tidak sedang berpikir untuk mencurinya kan? Tian Yuan pun meminta He Miao untuk pelankan suaranya, dan Tian Yuan menyebut jangan bilang. Seperti itu, pokoknya serahkan semuanya padanya. He Miao pun mengerti dan seketika memeluk Tian Yuan dan menyebut kakak senior Tian memang yang terbaik. Tian Yuan pun berkata kepada He Miao jangan lep ingusmu ke bajuku. Di sisi lain dari kejauhan ternyata Wen Yu masih memperhatikan mereka berdua dan terlihat ada sebuah benda artefak di dekatnya. Lalu beberapa saat kemudian Tian Yuan kembali ke sekte dan memperhatikan sekitarnya. Tian Yuan pun berpikir ini sudah sore semua pasti sedang bermeditasi di tempat masing-masing. Tian Yuan pun menyebut berarti kebun ramuan sedang kosong sore ini. Kemudian terlihat Tian Yuan yang akan menempelkan beberapa jimat pengendali barang untuk menyiram tanaman. Tian Yuan yang menyiram tanaman lalu menyebut tanaman liar itu tumbuh makin liar akhir-akhir ini. Namun seketika Tian Yuan menoleh dan melihat ladang ramuan wisteria. Lalu Tian Yuan berkata dengan sengaja ramuan wisteria itu tumbuh sangat lebat jika terlalu pada tanaman ini tidak bisa tumbuh dengan baik. Namun di saat yang bersamaan kepala sekte Jiun yang bernama Jiun Zhenren menyebut benarkah, dirinya belum pernah dengar hal seperti itu sebagai mastermu. Tian Yuan yang menyadarinya seketika berkata kepala sekte dirinya hanya sedang mencabut gulma untukmu dan menyebut dirimu percayakan kepadanya. Namun seketika kepala sekte menyerang Tian Yuan dan mengangkatnya ke udara, Tian Yuan pun hanya bisa mengerang kesakitan. Kepala sekte pun menyebut dirimu sudah tertangkap basah namun tetap saja dirimu mencari alasan. Kemudian kepala sekte meminta kepada semua pengawalnya untuk memukuli Tian Yuan sampai babak belur. Para pengawalnya pun mengerti dan langsung memukuli Tian Yuan dengan sadisnya. Di saat para pengawal memukuli Tian Yuan, He Miao yang melihatnya langsung menghampiri kepala sekte dan diminta master tolong. Kalau ini terus berlanjut semua tulangnya pasti akan hancur. Tian Yuan yang mendengarnya menyebut He Miao memohon untuknya dan ini seperti yang sudah dirinya duga. Di sisi lain He Miao terus-menerus memohon dan meminta kepada master demi dirinya setidaknya biarkan Tian Yuan mati dalam keadaan yang utuh. Tian Yuan yang mendengar hal tersebut seketika terkejut dan menyebut He Miao apa maksudmu? He Miao pun menjawab tepat seperti yang dirimu dengar. Kemudian He Miao mendekat menghampiri Tian Yuan dan berbisik kakak senior Tian ini semua salah dirimu karena sangat lambat. Dirinya sudah berikan banyak petunjuk dan baru sekarang dirimu mencuri ramuan wisteria untuknya. Lalu He Miao pun berkata jangan khawatir setelah dirimu pergi, dirinya yang akan mengurus kebun ramuan dan menyebut tidak perlu lagi diam-diam begini. Di saat Tian Yuan dipukuli para pengawal itu, Tian Yuan pun berpikir masih tidak menyangka dengan apa yang sudah dilakukan He Miao pada dirinya, dan Tian Yuan pun menyebut kenapa He Miao. Kemudian kepala sekte yang memperhatikannya meminta kepada para pengawalnya untuk menguburkan Tian Yuan di sana. Tubuh Saint Herbal masih berguna walaupun sudah dikubur. He Miao yang berada di sebelah kepala sekte berkata seperti biasa master. Namun sebelum itu terjadi seketika Wen Yu datang dan menghampiri kepala sekte lalu menyebut Tian Yuan memang salah karena mencuri tanaman ramuan, tapi semua itu He Miao yang menyuruh Tian Yuan. Kepala sekte yang mendengar hal tersebut kemudian berkata apakah itu benar? Wen Yu pun membenarkannya dan menyebut dirinya bahkan sudah merekamnya. He Miao yang mendengarnya seketika membela diri dan berkata tidak master, kakak senior Wen Yu berbohong, dia cemburu padanya karena dirinya dan kakak senior Tian dekat. Kepala sekte yang mendengar pengakuan He Miao berkata begitu ya? He Miao pun menyebut tentu saja. Master selalu memperlakukan dirinya dengan baik, mana mungkin dirinya mencuri darimu. Lalu kepala sekte pun menggoda dan menyebut satu-satunya yang pernah dirimu curi hanyalah hatiku, harta manisku. Wen Yu yang mendengar hal ini kemudian menyebut master kalau sekte ini tidak bisa membedakan yang benar dan salah maka dirinya tidak akan tinggal diam. Seketika Wen Yu menyerang pengawal tersebut dengan pedangnya. Namun ternyata tidak hanya menyerang para pengawal tersebut tetapi sekaligus menolong Tian Yuan dan langsung segera membawanya melarikan diri dari kepala sekte. He Miao yang melihatnya berkata kepada kepala sekte master mereka kabur, kepala sekte pun menyebut jangan terburu-buru. Di sisi lain saat Wen Yu membawa Tian Yuan melarikan diri, Tian Yuan berkata dirimu menyelamatkanku.
Wenyu yang mendengarnya menyebut urus saja dirimu dasar bodoh tidak tahu diri. Dan dari kejauhan kepala sekte menyebut sekte Jiun bukan tempat yang bisa dirimu datangi dan tinggalkan sesuka kalian. Di saat yang bersamaan kepala sekte seketika mengeluarkan auranya dan langsung menyerang mereka. Dan mereka pun terkena oleh serangan dari kepala sekte yang terlihat serangan kepala sekte ini sangat kuat sehingga tanah yang terkena serangan itu retak dan hancur seketika. He Miao yang melihatnya menyebut Master dirimu sangat kejam bukankah dirimu sudah janji akan biarkan tubuh kakak senior Tian utuh. Kepala sekte pun tertawa dan berkata maaf, tapi jangan khawatir He Miao manis dan menyebut bahkan tubuh Saint Herbal yang remuk juga masih berguna. Kemudian terlihat Tian Yuan yang masih hidup dari serangan itu menyebut dirinya belum mati dikarenakan Wenyu melindunginya. Tian Yuan pun berpikir dirinya hanya manusia biasa dengan luka ini, dirinya tidak akan bisa bertahan. Tian Yuan pun berkata kalau ini terulang kembali dari awal Wenyu pasti akan menyelamatkannya lagi kan. Lalu Tian Yuan menyebut apakah ini akhir dari hidupnya. Tian Yuan pun berpikir dan menyebut sialan selama ini He Miao menipu dirinya dan Master tua kejam itu pun benar-benar mau dirinya mati. Tian Yuan berkata kenapa dirinya dan Wiu harus mati sementara mereka hidup bebas. Tian Yuan pun menyebut kalau saja dirinya bisa memulainya dari awal dirinya akan membunuh mereka berdua dengan tangannya sendiri. Seketika saat yang bersamaan sebuah notifikasi sistem muncul dan menyebut selamat kepada host telah memasuki kondisi sekarat mengaktifkan Heaven's Chosen Gardener System. Tian Yuan yang menyadari dan melihatnya berkata sistem akhirnya dirimu datang juga. Kemudian notifikasi menyebut host telah berhasil membangkitkan sistem membagikan hadiah kebangkitan. Tian Yuan pun menyebut tetap saja kau datang tepat waktu. Dan notifikasi kembali menyebut hadiah, 1 benih 10,000. Kemudian di saat berada di bawah alam sadar Tian Yuan notifikasi menyebut benih plant spirit memerlukan darah inang untuk diaktifkan. Sistem pun bertanya apakah Anda ingin melanjutkannya. Tian Yuan yang melihat notifikasi kemudian menyebut dasar sistem bodoh mana mungkin dirinya akan menolak hal ini lalu Tian Yuan pun langsung melanjutkannya. Setelah Tian Yuan mengkonfirmasinya seketika terlihat sesosok wanita dan notifikasi menyebut benih plant spirit diaktifkan. Kemudian di saat yang bersamaan terlihat He Miao yang bersama kepala sekte berkata Tian Yuan si pencuri itu sudah Master singkirkan, lalu soal pengelola kebun herbal bagaimana? Kepala sekte pun menyebut tenang saja. Mulai sekarang kebun herbal itu sepenuhnya jadi tanggung jawab dirimu. He Miao yang mendengarnya pun menyebut terima kasih Master dirinya akan mengurusnya dengan baik. Kemudian di saat Tian Yuan berada di bawah alam sadarnya tubuh Tian Yuan yang kini terlihat yang akan dikubur oleh kedua pengawal itu. Namun di saat akan menguburkan tubuh Tian Yuan salah satu pengawal tersebut melihat sebuah benda yang bersinar di atas tubuh Tian Yuan. Pengawal yang melihatnya kemudian menilai pasti itu barang berharga dirinya akan mengambilnya diam-diam. Dirinya tidak mungkin membiarkan penyihir tua itu mendapatkan semua keuntungan untuk dirinya sendiri. Namun rekan darinya ternyata menyadari hal tersebut. Lalu berkata hai tunggu jangan lupa sisakan bagiannya juga. Kemudian si pengawal pun mencoba untuk mengambil benda tersebut dengan alat yang dipegangnya namun di saat bersentuhan seketika benda tersebut memancarkan cahaya dan langsung tumbuh membesar. Kepala sekte dan He Miao yang melihat insiden tersebut nampak bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Benda tersebut pun terus-menerus tumbuh besar dan ternyata benda itu adalah benih plant spirit. Kepala sekte yang mulai menyadarinya menyebut apakah mungkin itu. Lalu terlihat di mana benih tersebut sudah berjulang tinggi dan mekar. Kepala sekte pun kembali menyebutkan ini adalah sebuah anomali Heaven and Earth. Dan He Miao yang melihat kejadian ini kemudian berkata apa yang terjadi kenapa tiba-tiba bunga besar itu mekar di kebun herbal ini. Kepala sekte pun menyebut tidak salah lagi fenomena seperti ini setidaknya itu adalah Great Spirit yang berumur 100.000 tahun. Kemudian dijelaskan yang dimana manusia memiliki 4 realm kultivasi yaitu Heaven, Earth, Mystic, dan Mortal. Dan untuk ras iblis juga mengikuti tingkatan yang sama. Untuk tingkatan spirit berarti 10.000 tahun, Great Spirit 100.000 tahun, Demon King 1 juta tahun, dan yang terakhir Demon Emperor 10 juta tahun. Dan terlihat di mana kepala sekte yang nampak terkejut. Namun kepala sekte seketika berpikir dalam pikirannya tanaman spiritual biasa bisa tumbuh hanya dengan bagian kecil dari usia itu.
Kepala sekte pun menilai tapi kalau mereka menyempurnakan spirit ini dirinya sendiri tidak bisa membayangkan seberapa besar manfaatnya. Di saat kepala sekte sedang memikirkan semua kejadian tersebut, Hemiao berkata, Master, tapi spirit ini terlihat seperti manusia, bagaimana caranya menyempurnakannya nanti? Kepala sekte yang mendengarnya menyebut omong kosong, tidak mungkin spirit itu berbentuk manusia. Namun terlihat munculnya satu sosok yang merupai seperti wanita dari bunga tersebut. Dan diketahui sosok wanita ini adalah Demon Empress dari benua pusat yang bernama Fei Hua. Dan Fei Hua pun kemudian menyebut dirinya tertidur terlalu lama. Dan terlihat kepala sekte yang kini baru menyadarinya seketika sangat terkejut dengan apa yang dirinya lihat. Kepala sekte pun menyebut seorang spirit yang berwujud manusia dan membayangkan betapa kuatnya Great Spirit ini. Di sisi lain Fei Hua yang mengeluarkan suatu benda dari tangannya. Dan benda itu terlihat seperti kelopak bunga, dan disebut Morning Glory Transmission Fan. Fei Hua pun menggunakan benda itu seperti alat komunikasi, lalu Fei Hua berkata, ini Fei Hua sang Demon Empress dari benua pusat. Dirinya memanggil keempat Demon Emperor, lalu memanggil sebuah nama Mei Wei, Si Wei, Yuki, dan Yu Yu. Dan Fei Hua pun menyebut kalau di antara kalian mendengarnya beri jawaban kalian. Namun tak ada respon di antara keempat demon tersebut. Kemudian Fei Hua yang merasa kesal pun menyebut, dasar bodoh, jangan-jangan mereka benar-benar terbunuh dalam perang terakhir itu. Sementara itu terlihat kepala sekte yang meminta kepada para pengawalnya untuk segera berdiri dan cepat menangkap demon itu untuknya. Satu pengawal yang mendengarnya seketika menyebut, apa? Kami? Lalu rekan dari pengawal itu pun menimpali dan menyebut menangkap seorang Great Spirit, mana mungkin Master. Kepala sekte pun menjelaskan kepada para pengawalnya demon itu baru saja terbangun dan demon itu cuma plain spirit. Kekuatan tempurnya pasti masih lemah. Kemudian kepala sekte menyebut dirinya akan memberi kalian hadiah besar kalau kalian berhasil menangkap demon itu untuknya. Para pengawal yang mendengar hal tersebut seketika percaya diri dan langsung bersiap untuk menangkapnya. Namun di sisi lain Fei Hua masih saja memikirkan keempat demon tersebut. Dan Fei Hua pun kemudian menyebut, terserahlah, menurutnya satu permaisuri di benua ini sudah lebih dari cukup. Dan terlihat para pengawal yang mencoba menaiki bunga tersebut untuk menangkap demon itu. Tapi di saat Fei Hua menyadarinya seketika Fei Hua menyerang dan berkata, dasar manusia, mereka semua lebih baik punah saja. Para pengawal yang terkena serangan dari Fei Hua seketika langsung musnah dan bunga yang mekar berjulang tinggi pun ikut hancur. Namun Fei Hua yang menyadari kekuatannya melemah kemudian menyebut, apa hanya ini saja yang bisa dirinya lakukan, apa dirinya benar-benar jadi selemah ini? Kepala sekte yang memperhatikannya menyebut kekuatannya ternyata luar biasa, dirinya tidak akan sanggup melawannya. Kemudian kepala sekte mencoba melarikan diri dari sang demon. Namun Fei Hua yang menyadarinya tidak membiarkannya lalu berkata, hei manusia tua, mau kabur ya rupanya. Seketika Fei Hua langsung menyerangnya. Namun serangannya nampak tidak terjadi apa-apa dengan kepala sekte. Fei Hua yang melihatnya berkata, manusia tua itu tidak terluka. Lalu Fei Hua pun berpikir, sial, karena tidur terlalu lama dirinya jadi tidak bisa mengendalikan kekuatannya dengan benar. Dan terlihat Fei Hua yang kembali mencoba mengontrol kekuatannya dan menyebut dirinya hanya harus fokus saja dan berkonsentrasi, pasti ini akan berhasil. Kemudian Fei Hua langsung melancarkan serangannya kepada kepala sekte. Namun yang tak terduga sebelum mengenainya serangan dan kekuatan Fei Hua seketika menghilang begitu saja. Fei Hua yang menyadarinya menyebut, apa yang terjadi, kenapa kekuatannya menghilang? Kepala sekte pun tertawa lalu berkata, sudah dirinya duga, dirimu baru saja terbangun dan dirimu sekarang bukanlah ancaman baginya. Kemudian kepala sekte langsung menyerang Fei Hua dengan Purple Ki Rising Sword miliknya. Fei Hua yang terkena serangan tersebut nampak kesulitan. Lalu dengan cepatnya kepala sekte mendekati Fei Hua dan langsung mencekiknya. Kepala sekte pun berkata, setelah dirinya menyerap dan menyempurnakannya, dirinya pasti naik ke tingkat Heaven Rank. Di saat yang bersamaan Fei Hua berpikir dirinya baru saja terbangun tapi sekarang akan mati di tangan manusia biasa seperti ini. Lalu terlihat di mana Tian Yuan yang telah bangkit kembali dan melihat pertarungan mereka berdua. Tian Yuan pun kemudian menyebut plan spirit yang sistem berikan ini payah. Fei Hua bahkan tidak bisa bertahan satu detik pun. Namun sebelum Fei Hua dihancurkan oleh kepala sekte, apa yang harus dirinya perbuat? Lalu notifikasi muncul dan menyebut ini
adalah micro gardener system. Anda diharuskan menyentuh spirit yang Anda tanam untuk mengaktifkan kekuatannya sepenuhnya. Tianyuan yang melihat notifikasi lalu menyebut berarti dirinya harus mendekat untuk menyentuhnya. Kemudian dengan sekuat tenaga Tianyuan berlari mendekati Fei Hua lalu berkata cepat pegang tangannya. Saat yang bersamaan Tianyuan berpikir dalam pikirannya lagi pula dirinya bakal mati juga. Kali ini saja dirinya percayakan nyawanya kepada sistem. Tetapi Fei Hua yang mendengarnya malah menghiraukannya lalu menyebut Tianyuan sebagai makhluk rendahan. Namun di saat Tianyuan yang akan menyentuh Fei Hua, seketika kepala sekte langsung mencekik Tianyuan dan berkata dirimu masih hidup rupanya, tapi kali ini akan dirinya pastikan dirimu benar-benar mati sekarang. Tianyuan yang sedang dicekik pun masih berusaha untuk menyentuh Fei Hua lalu berkata dengan suara bergetar hentikan kesombongan dirimu itu cepat pegang tangannya sekarang juga. Fei Hua yang mendengar hal itu menyebut dirinya ini Demon Empress dari benua pusat, apa dirimu pikir manusia rendahan sepertimu bisa menyentuh dirinya? Dalam pikiran Fei Hua berpikir manusia tetap saja menyedihkan sampai akhir, bahkan maut sudah di depan mata, dirinya masih saja ingin menyentuhnya. Namun aneh aroma dari manusia itu terasa menenangkan, dan tubuh ini bergerak sendiri untuk mendekatinya. Fei Hua pun menyebut tapi dirinya tidak mungkin membiarkan manusia rendah itu menyentuh tangannya. Di saat yang bersamaan Tianyuan ternyata berhasil menyentuh kaki dari Fei Hua. Dan notifikasi sistem pun muncul dan menyebut Selamat Inang berhasil melakukan kontak dengan spirit yang ditanam. Fei Hua pun seketika merasakan energi kuat yang mengalir di tubuhnya. Tianyuan pun merasakan hal yang sama di tubuhnya sampai melayang. Sistem menyebut talent sudah aktif saat ini sedang dibangkitkan. Tianyuan yang menyadarinya menyebut kekuatan yang sistem sebutkan tadi apa, mungkinkah Great Spirit ini menanamkannya ke dalam dantiannya. Di sisi lain Fei Hua merasa kebingungan dengan apa yang terjadi, lalu menyebut kenapa dirinya bisa berada di sini. Namun Fei Hua seketika merasakan kekuatannya perlahan mulai kembali dan menyebut sebenarnya apa yang terjadi dengan dirinya. Kemudian notifikasi muncul kembali dan menyebut terdeteksi plant spirit ditanam dalam dantian tubuh Inang mengekstrak sumber energi. Lalu di saat yang bersamaan kepala sekte yang melihatnya berkata cukup main-mainnya dirimu sudah mencuri spiritnya akan dirinya cabut paksa spirit itu dari tubuhmu dan langsung saja menyerang Tianyuan. Dan terlihat Tianyuan yang menyadari hal itu mencoba meminta tolong kepada sistem agar cepat menyelamatkannya. Kemudian di saat kepala sekte hampir menyerang Tianyuan tiba-tiba muncul sebuah pedang dan sistem menyebut Plant Human Fusion dimulai. Dan terlihat sesosok manusia berjirah dan bertopeng muncul dan langsung mengibaskan pedangnya ke arah kepala sekte. Namun dengan cepatnya kepala sekte menghindarinya namun energi dari serangan manusia berjirah itu pun mengenai gerbang sekte Jiun sampai hancur seketika. Kepala sekte yang melihatnya pun terkejut dan menyebut untung dirinya menghindarinya tepat waktu, kalau tidak mungkin saja akan fatal. Yang ternyata sesosok manusia berjirah ini adalah Tianyuan dan sistem menyebutnya sebagai Plant Human Form. Tianyuan yang menyadarinya menyebut yang benar saja apa sistem tidak bisa mencari nama yang lebih keren lagi. Kemudian dua pengawal yang lainnya yang sedang berada di sekitaran sekte nampak terkejut melihatnya lalu pengawal yang sebelah kanan pun menyebut astaga tebasan pedangnya dari Tianyuan sangat gila sampai-sampai gerbang sekte itu hancur. Dan pengawal yang di sebelahnya pun tak percaya apa yang telah dirinya lihat lalu menyebut dirinya kira Tianyuan itu hanya seorang pecundang sampah saja. Kemudian Tianyuan yang memperhatikan serangan darinya barusan menyebut kontrolnya masih sangat payah. Tebasan pedangnya meleset dari target, lalu terlihat Tianyuan yang bersiap untuk menyerang kembali menyebut tidak mungkin dirinya akan meleset lagi dari jarak sedekat ini. Kemudian Tianyuan pun langsung mengayunkan pedangnya ke arah kepala sekte berada. Lalu di saat kepala sekte menyadarinya seketika meningkatkan Jiun Ki-nya 2 kali lipat dan menyebut bocah sialan jangan remehkan dirinya. Dan terlihat kepala sekte yang menahan serangan dari Tianyuan dengan sekuat tenaganya. Kepala sekte yang merasakan tekanan dari serangan Tianyuan menyebut kekuatan ini sangat mengerikan apa yang terjadi sebenarnya dengan tubuh anak itu. Nampaknya tebasan dari Tianyuan sangatlah kuat sampai-sampai tanah pun ikut terbelah.
Namun di saat yang bersamaan dengan cepatnya Tianyuan sudah berada di belakang kepala sekte dan langsung menebaskan pedangnya kembali ke arahnya sambil berkata, "Rasakan ini tua bangka sialan." Kepala sekte yang tak sempat menghindar pun terkena serangan dadakan dari Tianyuan sehingga membuatnya terpental jauh. Kemudian Tianyuan langsung mendekati kepala sekte yang terbaring lemah dan berkata, "Hari ini dirinya akan menggunakan darahmu untuk memulai jalannya menuju puncak." Namun, kepala sekte yang tak mau direndahkan oleh Tianyuan seketika meningkatkan kekuatan penuhnya hingga memancarkan gelombang cahaya energi. Tianyuan dan Fei Hua pun sangat terkejut melihat pancaran energi kepala sekte. Dan terlihat kepala sekte yang telah mengaktifkan Jiun Sword teknik Q Purple Mode miliknya. Tianyuan yang melihatnya kemudian menyebut, "Dasar kakek tua sialan, dirimu benar-benar mesum." Namun dengan sangat cepatnya kepala sekte sudah berada di depan Tianyuan lalu seketika langsung menyerang dan menyebut, "Cukup bicaranya, rasakan ini." Tianyuan yang menyadarinya seketika menahannya, kemudian menyebut, "Wow, dirimu sekarang sedikit lebih cepat dari sebelumnya." Dan terlihat kembali Tianyuan yang mencoba menepi serangan kedua dari kepala sekte dan menyebut, "Dirimu pikir Purple Mode milikmu mempan pada wujud manusia tumbuhan ini." Namun yang tak terduga ternyata pedang dari Tianyuan tidak kuat untuk menahan serangan tersebut sehingga pedang Tianyuan pun hancur seketika. Fei Hua yang menyadarinya meminta Tianyuan untuk segera menghindarinya. Namun sayang sekali Tianyuan tidak sempat untuk menghindarnya sehingga wajah Tianyuan terkena serangan dari kepala sekte. Tianyuan yang terkena serangan kepala sekte membuat topeng yang dikenakannya hancur seketika. Dan terlihat kembali serangan demi serangan yang dilancarkan kepala sekte kepadanya, namun Tianyuan yang menerima serangan itu hanya bisa menghindar dan sesekali menahan serangan itu dengan pedang patahnya. Lalu kepala sekte pun berkata, "Bahkan dengan kekuatan itu dirimu masih saja sampah," dan menyebut pengalaman kultivasi bertahun-tahun adalah hal yang tidak bisa dirimu kejar. Kepala sekte yang terus-menerus menyerang dan berkata kepada Tianyuan, "Ayo kita lihat berapa lama dirimu bisa bertahan." Dari serangan darinya. Di sisi lain Fei Hua yang berada di dalam tubuh Tianyuan berpikir dalam pikirannya seperti yang sudah dirinya duga. Dengan kekuatan yang kumiliki ini manusia biasa sepertinya tidak akan bisa menggunakannya dengan benar. Fei Hua pun menyebut apa dirinya akan benar-benar mati setelah ini. Namun di saat Fei Hua terdiam dalam lamunannya, tiba-tiba saja di dalam tubuh Tianyuan memancarkan cahaya energi. Fei Hua yang merasakannya kemudian menyebut apa yang sedang terjadi. Dan terlihat kembali Tianyuan yang menahan berbagai macam serangan dari kepala sekte lalu menyebut dirinya sudah menulis lebih dari 1 lusi novel kultivasi. Ini pertama kalinya seseorang memberitahuinya bahwa dirinya kurang pengetahuan dan pengalaman. Dan terlihat kembali raut dari wajah kepala sekte yang nampak terkejut melihat pedang Tianyuan. Kepala sekte pun kemudian menyebut, "Dirimu menangkis seranganku." Lalu Tianyuan pun menyebut ini hanya tentang menggunakan energi spiritual frekuensi tinggi untuk meningkatkan pedang. Apa dirimu benar-benar berpikir dirinya tidak bisa melakukannya? Kepala sekte yang sudah menyadarinya berkata, "Pedangmu bisa beregenerasi." Kepala sekte pun menyebut ternyata dirinya sudah meremahkannya. Tianyuan pun merespon dan berkata, "Tentu saja, bahkan sekarang lebih panjang dan keras." Dan terlihat Fei Hua yang memperhatikan mereka merasa jengkel, lalu menyebut, "Bisakah kalian bertarung dengan benar?" Tianyuan pun menegaskan selain teknik kultivasi pada dasar bermuara pada penguasaan energi spiritual dan memproyeksikannya atau menahannya. Kemudian Tianyuan menyebut jurus ini sebagai Death Beneath the Bloom. Dan seketika Tianyuan pun menebaskan pedangnya sampai memancarkan cahaya energi yang berjulang tinggi. Dan terlihat kepala sekte yang menerima serangan kejutan dari Tianyuan membuatnya terpental jauh. Fei Hua yang menyadarinya kemudian menilai Tianyuan menggunakan sifat-sifat tumbuhan untuk menyerap energi spiritual dengan lebih cepat lalu melepaskannya sekaligus. Fei Hua pun menyebut kontrol energi spiritual anak ini bahkan melebihi dirinya. Dan di saat yang bersamaan Tianyuan mengeluarkan beberapa bunga seperti mawar yang kemudian semua mawar tersebut dihempaskan langsung ke arah kepala sekte. Lalu terlihat mawar-mawar tersebut sudah berada di sekeliling tubuh kepala sekte yang masih melayang karena terkena serangan Tianyuan sebelumnya dan seketika meledak begitu saja. Dan ledakan tersebut membuat He Miao yang melihatnya merasa ketakutan lalu menyebut, "Sialan."
Pak tua itu benar-benar kalah dari Tianyuan, apa semua pengorbanannya selama ini akan sia-sia. Dan terlihat kepala sekte yang sudah tidak bisa lagi bertarung lalu memohon dan meminta kepada Tianyuan untuk tunggu dulu dan menyebut demi hubungan guru dan murid, bagaimana kalau dirimu membiarkan dirinya pergi. Kepala sekte pun kembali berkata, untuk kali ini saja ampuni gurumu ini dan menyebut kebun herbal itu jadi milikmu sekarang. Bahkan dirimu bisa menikmati Hemiao sesuka dirimu. Kemudian Tianyuan yang mendengar perkataan dari kepala sekte berkata tentu dirinya tidak akan membunuh dirimu. Kepala sekte yang mendengarnya kemudian menyebut, benarkah itu? Tianyuan pun kembali berkata hubungan mereka hancur gara-gara wanita terkutuk itu. Tianyuan pun meminta kepada kepala sekte untuk membunuh Hemiao, lalu menyebut mungkin dengan itu mereka bisa memperbaiki hubungannya. Namun di saat yang bersamaan Hemia yang menyadarinya seketika melarikan diri dan berkata dirinya tidak ingin mati. Kepala sekte yang mendengar perkataan Tianyuan tak pikir panjang dan seketika dengan cepat menyerang Hemiao dengan tangannya sampai menembus tubuh Hemiao. Saat yang bersamaan kepala sekte berkata, untuk kali ini berkorbanlah demi mastermu. Lalu menyebut bocah itu tidak akan bertahan dalam keadaan ini selamanya, dirinya akan balas dendam untukmu nanti. Fei Huayang memperhatikannya menyebut, dasar berhati lembut, masih menunjukkan belas kasihan dalam situasi begini, dirimu sama sekali tidak mengerti betapa jahatnya manusia itu. Namun di saat kepala sekte sudah membunuh Hemiao, terlihat Tianyuan yang langsung menyerang kepala sekte sehingga membuat tubuh kepala sekte pun hancur seketika. Terlihat Tianyuan yang tersenyum setelah menghancurkan kepala sekte dan menyebut dirinya menulis begitu banyak novel, mana mungkin dirinya tidak tahu bajingan macam apa penjahat sepertimu itu. Lalu di saat yang bersamaan benih yang di dalam tubuh Tianyuan seketika keluar yang membuat Tianyuan nampak lelah. Kemudian terlihat benih tersebut menjadi sebuah bunga yang besar. Dan beberapa detik kemudian Fei Hua keluar dari bunga tersebut lalu seketika menyebut, ternyata dirimu lumayan juga ya. Dan Fei Hua pun menilai manusia ini cukup menarik. Lalu Fei Hua berkata kepada Tianyuan untuk mencium kakinya dan meminta Tianyuan untuk menjadi pelayan eksklusifnya dan menyebut maka dirinya akan mengampunimu. Kemudian Tianyuan yang mendengarnya seketika menampar kakinya dan menyebut, dirimu sudah gila ya, spirit panggilannya ingin menjadikanku sebagai pelayanmu, sadarlah. Seketika Fei Hua menjadi kesal dan berkata, dasar bocah busuk, percaya atau tidak dirinya akan membunuhmu sekarang juga. Kemudian Fei Hua kembali menegaskan, dirimu hanya manusia biasa dan di matanya dirimu hanya manusia rendahan saja. Namun saat yang bersamaan tiba-tiba tubuh Fei Hua merasa bergetar, kemudian berpikir dalam benaknya, ada apa ini, kenapa dirinya berdebar-debar setelah bersentuhan yang sedekat ini. Fei Hua masih berpikir ada yang tidak beres, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat dirinya inginkan selama ini. Lalu tiba-tiba Fei Hua menarik Tianyuan untuk lebih dekat lagi dan seketika menciumnya. Saat yang bersamaan Fei Hua berkata dalam pikirannya dirinya tidak bisa mendalikan tubuhnya sama sekali. Dan Tianyuan yang telah dicium oleh Fei Hua seketika teriak dan menyebut, ciuman pertamaku. Lalu apa yang akan terjadi dengan Tianyuan dan Fei Hua, kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen biar Mimin tambah semangat lagi buat upload video selanjutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.